Om Swastiastu. How are you today? I'm fine. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Sang Hyang Widiwasa. Swaha. Sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita mengucapkan Om Awinamastu Namo Sidam. Anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini adalah meneladani tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Mahabharata. Di sini nanti yang kita bahas ada dua jenis, yaitu tokoh-tokoh yang baik dan tokoh-tokoh yang jahat. Untuk lebih jelasnya, tetap di sini dulu ya. The first, tokoh-tokoh baik dalam Mahabharata. Manusia dalam diri selalu memiliki dua sifat, yaitu sifat Daiwi Sampat dan sifat Asuri Sampat. Masih ingatkah kalian tentang kedua sifat tersebut? Sifat Asuri Sampat adalah sifat seperti raksasa, sedangkan sifat Daiwi Sampat yaitu sifat seperti dewa. Jadi pada intinya tokoh-tokoh yang baik itu adalah tokoh yang memiliki sifat Daiwi Sampat. Yang pertama ada Yudhistira. Yudhistira adalah tokoh yang memiliki sifat atau karakter bijaksana, jujur, dan baik hati. Yudhistira merupakan kakak tertua dari Pandawa. Yudhistira adalah seorang pemimpin yang selalu menegakkan keadilan bagi rakyatnya. Karakter Yudhistira dapat menjadi contoh bagi pemimpin-pemimpin saat ini dalam memerintah suatu negara. Menegakkan keadilan, mengambil keputusan dengan bijaksana, dan jujur dalam menjalankan tugas adalah beberapa contoh karakter dari Yudhistira yang dapat kita tiru. Setelah Yudhistira ada Arjuna. Arjuna adalah anggota Pandawa yang berparas menawan dan berhati lemah lembut. Sifatnya tegas, dan selalu melakukan kewajiban dengan baik. Oleh karena parasnya yang menawan, Arjuna menjadi orang yang paling terkenal dari saudara-saudara Pandawa lainnya. Arjuna adalah contoh orang yang melakukan kewajibannya dengan baik. Jika kamu menjadi seorang pemimpin, maka lakukanlah kewajiban sebagai pemimpin dengan baik. Jika engkau seorang pelajar, maka lakukanlah kewajibanmu sebagai pelajar. Misalnya, rajin belajar dan menunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Kemudian ada Bima. Bima adalah tokoh Pandawa yang kuat dan menakutkan bagi musuh. Walaupun demikian, sebenarnya Bima berhati lembut. Bima adalah contoh orang yang memiliki prinsip dan setia pada satu sikap, yaitu tidak suka berbasa-basi. Selain itu, Bima juga tidak pernah bersikap mendua serta tidak pernah ingkar janji atau berbohong. Bima tidak pernah takut jika dalam posisi benar. Menjadi seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat seperti Bima. Pemimpin harus dapat berdiri kuat dalam menyelesaikan masalah
dan dapat menepati janji. Kemudian ada Nakula. Nakula adalah saudara kembar Sahadewa atau Sahadewa. Nakula memiliki watak yang jujur, setia, taat, belas kasih, dan dapat menyimpan rahasia. Menjadi orang yang taat akan segala sesuatu akan menanamkan kedisiplinan dalam diri. Hal inilah yang perlu dicontoh dari karakter Nakula. Kemudian ada Sahadewa. Sahadewa merupakan tokoh Pandawa yang paling muda. Namun demikian, ia dianggap sebagai yang terbijak di antara Pandawa. Yudhistira bahkan pernah berkata bahwa Sahadewa lebih bijak daripada Brihaspati, guru dari para dewa. Sahadewa merupakan seseorang yang ahli perbintangan dan mampu meramalkan kejadian yang akan datang. Karakter dari Sahadewa yang bertanggung jawab membawanya menjadi orang yang dapat dipercaya dalam setiap tugas yang diberikan. Dari tokoh-tokoh baik yang ada dalam cerita Mahabharata, kita dapat meniru karakter mereka. Contohnya, jujur, lemah lembut, tidak ingkar janji, tidak berbohong, setia, dan berbelas kasih. Perbuatan dan karakter yang baik akan membuat kita disenangi oleh orang lain. Jika kamu ingin mendapatkan hasil yang baik, maka tanamlah sebuah kebaikan. Jika kamu ingin memanen sebuah jagung, maka tanamlah benih jagung. Jadi, perbuatan kita itulah yang akan kita panen di masa yang akan datang. Oleh karenanya, janganlah kalian ragu untuk menanam kebaikan-kebaikan selama kalian ada di dunia ini, karena kalian harus yakin bahwa hukum alam takdir itu tidak mengkhianati dari usaha-usaha yang kalian lakukan selama di kehidupan ini. Jika hari esok kalian belum bisa mendapatkan suatu kebaikan, percayalah, lusa kalian akan mendapatnya. Jika lusa kalian masih belum mendapatkannya, percayalah, musim depan kalian pasti akan mendapatkannya. Jika musim depan masih juga belum mendapatkan, percayalah, di kelahiran berikutnya kita pasti akan mendapatkan. Karena kita dilahirkan menjadi manusia adalah suatu keberuntungan, di mana kita diberi kesempatan untuk menanam benih-benih kebaikan selama di kehidupan ini. Tokoh-tokoh yang tidak baik dalam cerita Mahabharata yaitu tokoh yang memiliki sifat Asuri Sampat. Sebagai manusia, kita diberikan kelebihan untuk memilah dan memilih antara yang baik dan yang tidak baik. Kelebihan tersebut disebut sebagai Wiweka. Wiweka adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk memilah dan memilih. Manusia bisa memilih perilaku yang patut dicontoh dan perilaku yang harus dihindari. Di dalam kitab Sarasamuscaya Sloka 323 dijelaskan bahwa orang yang ingin melakukan perbuatan jahat
terhadap orang yang berhati baik, maka dalam kehidupannya akan selalu dalam ketakutan dan niscaya akan menuju jalan ke neraka. Nah, dari sloka tersebut sudah sangat jelas sekali jika kalian berani melakukan suatu kejahatan, itu tandanya kalian ingin di kehidupan nanti kalian itu masuk ke neraka. Neraka adalah suatu tempat yang sangat menyeramkan dan bahkan tempat yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, semua umat manusia berlomba-lomba supaya bisa terhindar dari alam neraka, yaitu dengan cara berbuat baik. Adapun tokoh-tokoh yang memiliki sifat Asuri Sampat, yaitu ada Duryodhana. Duryodhana digambarkan sangat licik dan kejam. Ia mudah terpengaruh hasutan karena tidak berpikir panjang. Ia juga terbiasa dimanja oleh kedua orang tuanya. Karena hasutan dari pamannya yang bernama Sakuni, pamannya yang licik dan berlidah tajam, Duryodhana dan saudara-saudaranya senang memulai pertengkaran dengan para Pandawa. Kemudian Sakuni merupakan paman dari para Korawa. Sakuni terkenal sebagai tokoh licik. Sakuni selalu menghasut para Korawa agar memusuhi Pandawa. Perilaku Sakuni kurang baik. Contohnya, ia berhasil merebut kerajaan Indraprastha dari tangan para Pandawa, yaitu melalui sebuah permainan dadu. Kemudian Dusasana. Dusasana memiliki tubuh yang gagah, mulutnya lebar, dan mempunyai sifat sombong. Dusasana juga suka bertindak sewenang-wenang, menggoda wanita, dan senang menghina orang lain. Tokoh-tokoh tidak baik dalam kisah Mahabharata sudah seharusnya tidak untuk kita tiru dan wajib untuk kita hindari. Karakter dan perilaku yang tidak baik akan membuat kita dijauhi oleh semua orang. Selain itu, orang lain pun akan menjadi tidak simpati kepada kita. Jadi, seperti beberapa tokoh yang sudah saya sebutkan tadi, itu merupakan tokoh-tokoh yang jahat yang ada di dalam cerita Mahabharata. Oleh karena itu, tokoh-tokoh yang jahat sifatnya tidak boleh kita tiru. Karena jika kita meniru sifat-sifat dari beberapa tokoh yang jahat itu tadi, maka bersiap-siaplah kita akan masuk ke neraka. Baik anak-anak, itu tadi beberapa tokoh-tokoh yang baik dan tokoh yang tidak baik yang ada di dalam cerita Mahabharata. Kegiatan belajar kita pada hari ini sampai di sini dulu ya. Jika ada yang belum kalian pahami atau ada beberapa hal yang ingin kalian tanyakan tentang tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata tersebut, kalian bisa bertanya kepada Pak Guru. Terima kasih. Marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini
dengan puja Paramasanti. Ambil sikap puja Paramasanti. Om Shanti 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 Om. See you next time. Thank you.